Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ya. Pagi. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat hendaknya ya. Dan yang terpenting adalah Jangan lupa bahagia. Dan yang terpenting adalah jangan lupa bahagia. Silakan ketua kelas untuk dapat memimpin doa supaya pelajaran kita pada hari ini mendapat berkah dari Allah dari awal sampai akhirnya nanti. Pada ketua kelas, silakan untuk dapat memimpin doa. Sebelum belajar, ada baiknya kita membaca doa. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Bapak absen dulu ya. Army ada? Ada Pak. Hadir. Di sini. Hadir. Jadi semuanya hadir ya. Nah, jadi pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ragam alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya. Dan pada akhirnya nanti diharapkan pada anak-anak semuanya untuk dapat menganalisis alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya dari tayangan video yang akan Bapak sajikan nantinya. Yang kita bahas sekarang adalah alat musik tradisional. Contohnya seperti ini, Anda bisa lihat. Jadi dari gambar alat musik tradisional itu mungkin Anda bisa memberi pengertian apa itu alat musik tradisional. Siapa yang bisa? Saya Pak. Ya, silakan Rifana. Apa itu? Alat musik tradisional adalah alat musik yang bersumber dari kesanah kebudayaan suatu daerah atau bangsa. Ya, jadi alat musik tradisional itu bisa kita katakan adalah alat musik yang bersumber dari khazanah kebudayaan suatu daerah atau bangsa. Jadi, alat musik tradisional di Indonesia ini ya, itu mempunyai banyak ragam. Jadi untuk mempermudahkan kita mengenali dan memahami ragam dari alat musik tradisional ini, maka kita dapat mengelompokkannya. Yang pertama itu berdasarkan sumber bunyinya. Dan yang kedua adalah cara memainkannya. Dan yang ketiga nanti adalah berdasarkan fungsinya dalam pertunjukan musik. Kali ini kita bahas yang pertama adalah ragam alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya. Berdasarkan sumber bunyinya, alat musik tradisional itu dapat kita kelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah membranopon. Apa itu membranopon? Yaitu kategori jenis alat musik yang sumber bunyinya berasal dari membran atau selaput kulit. Nah, boleh ya. Alat musik yang sumber bunyinya berasal dari kulit. Salah satunya adalah pipa dari Papua. Yang kedua adalah idiopon. Idiopon itu adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari badan alat itu sendiri. Kira-kira contohnya apa itu? Nah, contohnya adalah angklung. Contoh alat musik idiopon. Ini angklung, kira-kira bentuknya seperti itu. Bahannya terbuat dari apa kira-kira angklung ini? Dari bambu. Yang ketiga adalah apa? Aeropon. Aeropon itu adalah alat musik yang sumber bunyinya Berasal dari getaran udara. berasal dari udara sebagai penyebab bunyi. Contohnya alat musik yang sumber bunyinya berasal dari udara apa itu? Saluang, apa lagi? Seruling, serunai, dan lain-lain. Ya, nih contohnya kalau dari Sumatera Barat itu tadi apa? Saluang. Bentuknya seperti itu, seperti suling ya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah kordofon. Jadi kordofon adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari tali, dawai atau senar sebagai penyebab bunyi. Contohnya apa itu alat musik
yang sumber bunyinya berasal dari tali ya tadi? Sasando. Nah, ada sasando, apa lagi? Kecapi. Kecapi. Kalau alat musik modernnya ada gitar, ya kan? Apa lagi? Biola. Biola, itu alat musik modernnya. Itu adalah alat musik yang sumber bunyinya berasal dari tali. Nah, contohnya tadi salah satunya adalah sasando dari NTT. Nah, sasando itu bentuknya seperti ini. Ini bentuk dari sasando. Pernah lihat sasando secara langsung? Tidak. Jadi kita cuma bisa melihat di sini ya, karena kita tidak punya alat yang aslinya. Itu gambarnya, sasando bentuknya seperti itu. Daerah asalnya adalah NTT, Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Ada yang belum jelas mengenai materi kita pada hari ini? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Tidak ada pertanyaan ya? Sudah cukup jelas? Ya, cukup jelas. Kalau sudah jelas, silakan anda semuanya untuk dapat mengerjakan LKPD pada bagian satunya. Silakan dibuka. Tugas anda adalah dari video ini, silakan anda amati videonya. Kira-kira alat musik yang digunakan dalam pertunjukan musik tersebut apa saja? Berdasarkan sumber bunyinya, kalau alat musik ini dia termasuk ke membranofon misalnya, idiopon, kordofon atau aeropon. Waktunya sudah habis ya. Sekarang Bapak minta kepada anak-anak semuanya untuk dapat mempresentasikan hasil dari tugas kita hari ini. Silakan, siapa yang pertama berani untuk menampilkan tugas menganalisisnya? Ya, sini, silakan. Dari hasil pengamatan yang pertama ada kelompok itu berasal dari idiopon sumber bunyinya. Yang kedua ada rebana itu sumber bunyinya berasal dari membranofon. Yang ketiga ada pansi berasal dari aerofon. Yang keempat alat musik serunai yang berasal dari aerofon. Saya cukup sampai sini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan video ini berapa alat musik semuanya? Ada 4 ya kan? Yang pertama adalah telempong, dia termasuk ke idiopon. Yang kedua ada dia termasuk ke yang ketiga adalah bansi, dia termasuk ke aeropon. Yang keempat serunai, dia termasuk ke aeropon. Itu adalah tugas yang kita kerjakan hari ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, maka dapat kita tarik kesimpulan. Untuk memudahkan kita mengelompokkan alat musik, maka yang pertama dapat kita melihat alat musik itu berdasarkan sumber bunyinya. Dapat kita bagi menjadi berapa? Menjadi 4. Yang pertama? Membranofon. Yang kedua? Idiopon. Yang ketiga? Aerofon. Dan yang keempat? Kordofon. Kordofon. Kalau idiopon apa itu? Alat musik yang badan alat itu sendiri. Idiopon. Kordofon adalah dari tali sebagai penyebab bunyi. Membranofon Berasal dari kulit. berasal dari Kulit. aeropon Berasal dari getaran udara. berasal dari getaran udara. Minggu depan kita akan mempelajari mengenai alat musik tradisional berdasarkan cara memainkannya. Dan di rumah silakan Anda lihat di LKPD 1 itu yang bagian B-nya. Minggu depan akan kita bahas tugas tersebut
Untuk hari ini sampai di sini dulu. Bapak ingatkan kepada anak-anak semuanya untuk jaga kesehatan dan selalu jaga kebersihan lingkungan. Dan yang terpenting adalah jangan lupa bahagia. Dan yang terpenting adalah jangan lupa bahagia. Sampai di sini dulu, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.